Kesempatan Piala Dunia 2034 di ASEAN itu terbuka lebar, saudara-saudara, terbuka lebar. Kenapa? Karena FIFA sudah memutuskan bahwa Piala Dunia 2034 itu nanti akan digelar di Asia atau Oseania. Masalahnya ini tergantung kepada negara-negara di ASEAN. Apakah sepakat atau tidak? Karena yang saya dengar, Indonesia, Thailand, Vietnam sepakat, tetapi Malaysia justru mendukung Arab Saudi, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita omongkan. Kita cakap. Semuanya tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga. Di negara-negara jiran. Di negara-negara serumpun. Di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas dengan fair, dengan jujur, dengan adil, sportif. Tidak ada muatan untuk menjelek-jelekan atau memprovokasi. Semuanya, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang gembira maupun yang sedih, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi hari ini, saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang kemungkinan negara-negara di Asia Tenggara bersepakat. Negara-negara di ASEAN bersepakat untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2034. Tuan rumah bersama. Tuan rumah bersama Piala Dunia 2034 karena FIFA sudah memutuskan bahwa Piala Dunia 2034 itu hanya boleh diselenggarakan di Asia atau Oseania. Jadi FIFA memutuskan untuk membuka kesempatan kepada negara-negara di anggota Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dan anggota dari Konfederasi Sepak Bola Oseania OFC untuk mencalonkan diri, untuk ikut bidding. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara-saudara, beberapa hari lalu, 2 atau 3 hari lalu, FIFA itu, Dewan FIFA Council, itu menggelar sidang, menggelar rapat, menggelar pertemuan yang dihadiri semua anggotanya. Lengkaplah pokoknya itu di situ. Agendanya adalah memutuskan penyelenggaraan Piala Dunia 2030. Penunjukan piala tuan rumah, host tuan rumah Piala Dunia 2030. Setelah Piala Dunia 2026 diselenggarakan di Amerika Utara, di 3 negara, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, dengan format yang baru, dengan jumlah peserta yang jauh lebih banyak dari Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin, maka FIFA memutuskan Piala Dunia 2030 ini juga akan digelar di banyak tempat. Di banyak tempat, di banyak negara, dan mereka sudah memutuskan tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Tidak tanggung-tanggung. Ada 3 benua, Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan di 6 negara. Bayangin, 6 negara. Ada di Spanyol, Portugal, dan Maroko itu sebagai tuan rumah utama. Kemudian co-hostnya itu ada di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Itu sebagai penghormatan kepada Uruguay, kepada Amerika Selatan yang menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi pertama. Karena nanti Piala Dunia 2030 itu adalah bertepatan dengan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Dan untuk menghormati itu, untuk mengenang aspek historisnya, maka Uruguay disertakan ke situ. Walaupun sebenarnya kalau mau menunjuk di Uruguay, Argentina, atau Paraguay itu FIFA keberatan, tidak secara infrastruktur mereka belum siap lah. Tetapi ya karena ada aspek historis
gelar di situ. Itu salah satu keputusan. Saya nggak tahu nanti secara teknis bagaimana. Karena itu kan menyeberangi Samudra Atlantik, menyeberangi Laut Mediterania. Berat lah itu, berat. Cuacanya juga beda karena musim dingin di selatan itu pada bulan Juni, musim panas di utara pada bulan Juni itu, Juni Juli ya. Kemudian keputusan lain adalah Piala Dunia 2034 itu disepakati hanya akan diselenggarakan di Asia dan Oseania. Jadi hanya negara-negara di Asia atau di Oseania yang boleh, yang berhak, yang memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 itu, saudara-saudara. Keputusan FIFA untuk menunjuk Asia dan Oseania sebagai penyelenggara Piala Dunia 2034. Jatahnya, apa istilahnya, gilirannya. Itu tentu saja disambut gembira oleh komunitas sepak bola di Asia, masyarakat Asia, para petinggi-petinggi AFC, petinggi-petinggi OFC di Oseania itu semuanya senanglah negara-negara anggota AFC AFC dan OFC itu senang sekali karena ya kesempatannya kapan lagi, kan kemarin Qatar sudah di Middle East. Sekarang tinggal giliran di Asia yang bagian belahan bumi Asia lain lah gitu. Belahan bumi Asia lain dan Oseania. Itu kemungkinan terbesarnya yang bisa diberikan reward, diberikan hadiah itu kemungkinan di wilayah di Asia Tenggara, Asia Selatan atau di Asia Tengah. Itu kemungkinan terbesarnya di situ, saudara-saudara. Kenapa? Karena di Asia Timur, Jepang, Korea sudah pernah. Kemudian di Timur Tengah, di Middle East, itu sudah pernah juga. Di Qatar kan, sudah pernah. Dan ada banyak kegiatan FIFA di Timur Tengah, di Arab itu. Ada Piala Arab FIFA dan sebagainya. Piala Dunia antar klub juga di Teluk itu, di Timur Tengah. Jadi kemungkinan terbesar itu tampaknya ini dari pemahaman saya itu, FIFA itu ingin memberikan kesempatan kepada negara-negara di ASEAN, di Asia Tenggara atau di Australia, di Selandia Baru, di New Zealand. Atau juga di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, kemudian Tajikistan. Seperti itulah. Tetapi saudara-saudara harus diperhatikan juga adalah dari segi infrastruktur kesiapan dan lain-lain, ekonomi. Selain Timur Tengah dan Asia Timur secara ekonomi sudah mapan lah. Secara infrastruktur, secara semuanya mereka tinggal menyelenggarakan jadi. Nah, selain di dua kawasan itu, negara yang punya infrastruktur bagus itu ya di Asia Tenggara, punya ekonomi bagus itu ya di Asia Tenggara, kemudian di Australia, di Selandia Baru, di New Zealand. Kalau di Asia Tengah itu berat, masih tertinggal jauh dari Asia Tenggara, masih lebih mantap secara ekonominya di Asia Tenggara. Keputusan FIFA itu tentu saja disambut gembira oleh negara-negara Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kan sejak lama sudah berkeinginan. Kalau nggak salah itu waktu KTT ASEAN di Thailand atau di mana ya, tahun 2019. Itu kan para pemimpin negara-negara ASEAN itu sudah sepakat untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah. Indonesia sudah pasti setujulah, itu sudah pasti. Kemudian Thailand sudah jelas, Vietnam sudah pasti. Bahkan Kamboja itu juga menyatakan ketertarikannya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tinggal Malaysia, tinggal Singapura, tinggal Filipina yang belum menyatakan persetujuannya, tetapi secara prinsip Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja itu sudah bersedia. Kalau Myanmar, Laos itu kan secara ekonomi masih, Kamboja itu ekonominya juga masih jelek, tetapi kan mereka terus berkembang, terus mendevelop untuk bangkit. Yang ekonominya sudah cukup bagus itu ya Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam. Itu mereka sebenarnya sudah bersepakat untuk bahkan Indonesia sudah menawarkan diri secara langsung kepada Gianni Infantino ketika beberapa kali datang ke Indonesia pada KTT G20, G20 itu sudah menyatakan kalau FIFA sih sebenarnya sudah terbuka lah, Indonesia diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 dicoret,
Piala Dunia U17 diberikan. Sekarang Piala Dunia 2034 itu terbuka. Nah, hanya saja kan memang FIFA menghendaki supaya ada tuan rumah bersama. Dan saya rasa mengajak Thailand, mengajak Vietnam, mengajak Malaysia, Singapura itu adalah solusi yang paling masuk akal, saudara-saudara. Solusi yang paling masuk akal. Karena ya dekat kan, secara regional itu dekat. Secara apa? Suku, secara etnis, secara bahasa itu tidak ada, ya perbedaan tidak terlalu jauh lah. Kita serumpun istilahnya begitulah kalau nggak mau disebut seperti itu. Jadi lebih enak menyelenggarakan Piala Dunia ASEAN. ASEAN, saudara-saudara, selain ASEAN, yang tertarik lagi adalah Australia dan Selandia Baru dan New Zealand. Nah, Australia ini sangat tertarik. Dia mengajak New Zealand, tetapi dia juga mengajak Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, salah satu dari Indonesia, Malaysia atau Singapura itu juga masuk dalam radar. Dalam radarnya Australia. Jadi nanti kemungkinan Australia Selandia Baru itu akan maju bersama mengajak satu lagi dari ASEAN, dari Indonesia. Kemungkinan Indonesia juga, kalau Indonesia sih sudah pasti mau. Tetapi kan Indonesia juga memprioritaskan dulu Piala Dunia ASEAN. Nah, tergantung bagaimana, apakah ASEAN sepakat atau tidak. Kalau ASEAN tidak sepakat, ya bisa saja Indonesia nanti menyeberang ke Australia. Australia juga mengajak Malaysia, mengajak Singapura untuk menjadi tuan rumah bersama. Nah, itu. Jadi itu di Australia, New Zealand. Kemudian yang tak kalah ambisius adalah Arab Saudi. Arab Saudi itu juga sudah menyatakan ingin mengajukan diri ikut bidding Piala Dunia 2034. Waktu bidding Piala Dunia 2030 itu mereka mengundurkan diri memang karena mereka diberitahu bahwa kemungkinan Asia lagi akan 2030. Waktu itu Arab Saudi waktu bidding Piala Dunia 2030 itu maju bersama Mesir dan Yunani kalau nggak salah, Greece. Nah, sementara sekarang ini kemungkinan dia akan maju sendiri di Piala Dunia 2034. Tetapi masalahnya FIFA itu tidak menghendaki negara itu maju sendiri. Dia ingin ada co-host, ada tuan rumah bersama. Nah, itu masalahnya. Masalahnya siapa yang mau diajak Arab Saudi? Apakah Uni Emirat Arab? Apakah Bahrain? Apakah Qatar lagi? Kalau Qatar lagi saya rasa nggak mungkin karena belum lama kan, belum lama. Nah, kemungkinan ya tergantung juga apakah Uni Emirat Arab mau, apakah Bahrain mau, apa Irak, Suriah, nggak tahu. Tapi kalau Arab Saudi sendiri kemungkinan berat, saudara-saudara, karena ini kan pesertanya banyak sekali. Ya kita tahu uangnya banyak, uang mereka banyak, tetapi kan tidak mungkin juga mereka akan mampu menggelar itu sendirian. Pasti harus ada negara pendamping. Masalahnya begini, saudara-saudara. Masalahnya begini, kemungkinan Piala Dunia di ASEAN itu juga terganjal oleh Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM itu ketuanya itu si Datuk Hamidin itu sudah menyatakan secara terbuka, Datuk Haji Hamidin Haji Muhammad Amin itu sudah menyatakan secara terbuka untuk menyokong Arab Saudi. Menyokong Arab Saudi sebagai tuan rumah, sebagai host, sebagai penyelenggara Piala Dunia 2034. Jadi dia sudah menutup diri. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Alasannya kenapa? Karena kenapa mereka tidak mau bergabung dengan ASEAN saja. Tidak mau bergabung dengan ASEAN untuk menjadi apa karena Malaysia nggak punya duit? Atau karena memang apa? Saya nggak tahu. Tapi ini sebenarnya sangat disayangkan sekali kalau memang Malaysia benar-benar mendukung Arab Saudi. Ini ya sangat disayangkan lah. Udah kesempatan di depan mata, masa mau dibuang? Masa dengan tetangganya dia malah milih orang yang tinggalnya di sana kampung sebelah yang jauh sekali. Kan ini lucu juga. Tetapi itu hak Malaysia untuk mendukung Arab Saudi kah, Zimbabwe kah, Uganda kah? Mahal, tetapi ya memang sangat disayangkannya. Kalaupun nanti Malaysia tidak mau menjadi penyelenggara Piala Dunia 2034 kan ASEAN itu masih punya alternatif lain. Ya setidaknya Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja itu 4 itu ada udah cukup. Ya nanti tambah Singapura. Saya rasa Singapura bersedia. Kalau di kita lobby nanti pembukaannya kita kasih di Singapura atau finalnya kita kasih di Singapura. Kemudian ya dibagi-bagilah, itu saya rasa masih bisa lah.
Jadi Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, 5 negara cukup saudara-saudara. Atau mungkin mana Brunei kalau mau bersedia, silakan. Atau Timor Leste. Timor Leste susah. Saudara, sebenarnya saudara-saudara, Piala Dunia di ASEAN itu bagus. Bagus untuk ASEAN lah, untuk negara-negara tetangga kita, untuk komunitas kita, komunitas di Asia Tenggara itu bagus sekali saudara-saudara, bagus. Jadi seharusnya ya kita ini harus mendukung lah kalau ada wacana untuk menyelenggarakan Piala Dunia di ASEAN. Kalau bukan orang-orang di ASEAN, siapa lagi yang mendukung? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya juga kadang aneh juga kalau ada orang di ASEAN, ada negara di ASEAN justru mendukung negara lain. Negara lain yang jauh di sana lagi. Kayak begitulah. Saya nggak tahu apakah itu bagian dari strategi politik atau apalah. Atau ada kepentingan apa. Atau mencari dana, mencari duit atau apa. Saya nggak tahu. Tetapi kan ada baiknya. Ada baiknya itu ketika ada kesempatan seperti ini, Piala Dunia ASEAN, ya mencalonkan dirilah ASEAN. Negara-negara ASEAN, negara-negara tetangga, negara-negara serumpun. Kita ini kan bertetangga. Kalau ada masalah ya yang membantu juga tetangga kita. Nggak mungkin tiba-tiba ada bencana yang bantu langsung negara yang jauh sana di ujung mana gitu kan nggak mungkin. Ada baiknya seperti itulah solidaritas ASEAN, kebersamaan ASEAN, persatuan ASEAN. Negara apa? Bersatu. Jadi bersatu supaya ASEAN ini juga maju sama-sama, tidak satu aja yang maju, yang lain tertinggal, terbelakang. Tidak, semuanya sama. Nanti masalah duit, masalah pembiayaan itu kan bisa diatur sama-sama, bisa dibicarakan baik-baik. Misalnya, kalau satu negara dia hanya sanggup menjadi tuan rumah satu grup atau 2 grup, ya nggak masalah. Itu kan bisa dibicarakan. Seperti halnya Piala Dunia 2030 itu kan juga seperti itu. Tidak semua negara itu menjadi penyelenggara di semua pertandingan, hanya beberapa pertandingan saja. Waktu Piala Eropa 2020 itu kan juga sama saja. Tidak semua negara menjadi penyelenggara pertandingan di fase grup. Ada yang sampai ke final, ada yang semuanya itu masalah teknis itu bisa diatur. Tetapi secara prinsip adalah solidaritas, kebersamaan, kerjasama, persatuan di negara-negara Asia Tenggara. Sepak bola ASEAN maju bersama itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi atau golongan. Peluang ASEAN untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia 2034 itu tidak akan datang 2 kali, saudara-saudara. Tidak akan 2 kali. Jadi ini kesempatan paling besar, kesempatan paling bagus untuk menyelenggarakan itu. Dan memang anginnya, tanda-tandanya, sinyal-sinyalnya FIFA itu sangat ingin Piala Dunia itu bisa mampir ke ASEAN, ke Asia Tenggara, ke ASEAN atau di Oseania. Itu keinginan terbesar FIFA. Dan mereka tidak lagi menginginkan digelar di Timur Tengah. Mereka tidak lagi ingin digelar di Asia Timur, di Cina, di Jepang, di Korea. Mereka tidak ingin itu. Mereka inginnya di Asia Tenggara. Sebenarnya ya, kalau dari apa yang saya tangkap itu, mereka menginginkan itu di situ karena ini regional yang secara sepak bolanya itu developing, berkembang, dan pasarnya juga besar. Pasarnya juga besar, hampir sama besar dengan pasar di Cina, bahkan lebih besar dari pasar di Timur Tengah, di Middle East. Dan ekonomi di Asia Tenggara ini diprediksi akan menjadi salah satu yang terkuat di dunia dalam 10-20 tahun yang akan datang, saudara-saudara. Dan FIFA itu pintar, makanya dia memberikan kesempatan kepada Asia, khususnya di Asia Tenggara, untuk mencalonkan diri untuk ikut bidding. Dan saya berani jamin lah, kalau itu negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Tenggara ini sepakat untuk mana-mana saja yang mau ikut dan komitmennya jelas, itu pasti kita ASEAN ini akan lolos, akan terpilih, saudara-saudara. Saya berani jamin itu. Kalaupun tidak ASEAN, ya nanti misalnya akan ada negara ASEAN. Salah satu negara ASEAN, apakah Indonesia, apakah Thailand bergabung dengan, misalnya Thailand bergabung dengan Cina, Vietnam bergabung dengan Cina untuk menjadikan tuan rumah, pasti akan kepilih. Begitu pula juga dengan Australia misalnya. Australia misalnya menggandeng Indonesia atau menggandeng Singapura atau menggandeng Malaysia atau
apa negara Asia, itu pasti akan kemungkinan terpilihnya besar sekali, saudara-saudara, besar sekali lah. Percaya sama saya, percaya. Dan ini akan bagus untuk sepak bola Asia Tenggara, kemajuan sepak bola Asia Tenggara. Jadi ini semua mata dunia akan tertuju ke Asia Tenggara. Sepak bola akan berkembang, akan ada orang-orang FIFA yang bekerja, akan ada orang-orang FIFA yang hadir di Asia Tenggara untuk mengembangkan sepak bola, membantu sepak bola, membantu manajemennya lebih bagus, infrastruktur semua akan jauh lebih bagus. Dan ya semoga saja Malaysia berubah pikiran lah. Ngapain juga dukung Arab Saudi? Sudahlah, dukung saja Piala Dunia ASEAN. Kan itu lebih enak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala Dunia 2034 di ASEAN. Nah, bidding Piala Dunia 2034 yang diberikan FIFA kesempatan kepada negara-negara di Asia dan di Oseania. Nah, dan dengan kemungkinan paling besar, kemungkinan terbesar yang akan bisa dipilih itu adalah Asia Tenggara. Itu kemungkinan paling besar, Asia Tenggara atau Australia. Di kawasan ini, dua kawasan ini memang sekarang ini menjadi prioritas FIFA yang benar-benar, karena Timur Tengah itu sudah dibina FIFA, sudah menjadi anak emas FIFA kemarin saat Piala Dunia 2022, kemudian ada Piala FIFA Arab, kemudian ada Piala Dunia antar klub FIFA, itu semuanya di Timur Tengah. Dan sekarang ini gilirannya ke sini. Kemudian di Cina itu juga nanti akan ada Piala Dunia antar klub FIFA. Jadi di Asia Timur itu. Jadi memang yang belum tergarap di Asia Tenggara, di Australia. Jadi ini peluangnya amat sangat besar. Nah, sekarang ini tergantung bagaimana asosiasi sepak bola di ASEAN, negara-negara anggota, kemudian ASEAN Football Federation ini bersepakat. Itu siapa yang akan ikut, siapa yang akan menjadi tuan rumahnya siapa. Nah, itu aja tinggal bersepakat. Kalau itu sepakat maju ke FIFA, saya berani jamin 1000% pasti akan kepilih, saudara-saudara. Berani jamin saya. Berani jamin. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Pembahasan kita hari ini, kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala Dunia 2034. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!